Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Amma ba'du. Yang sama kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muslimun, wabil khusus Ketua DKM kita Pak Alex, bukan Nurdin kan belakangnya, bukan ya, Pak Alex dan seluruh jajaran DKM Masjid Al-Muslimun, tolong aminkan sama-sama yang keras. Semoga masjid ini Allah berkati. Amin. Semoga masjid ini Allah rahmati. Amin. Dan semoga semua yang terhimpun di masjid ini Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Amin. Yang sama kita hormati seluruh ayah, bunda, jamaah Masjid Al-Muslimun yang mohon maaf tidak bisa Anda sebutkan satu persatu. Yang tinggi tidak disebut saya gelar, yang rendah tidak disebut saya nama. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Al-Muslimun senantiasa dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman saya, ikhwan, akhwat, brothers, sisters, teman hijrah, apa kabar semuanya subuh ini? Itu wajahnya meninggi gak lupa masa sakit. Coba jawabannya yang keras. Kalau ditanya apa kabar, jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya subuh ini? Sehat? Coba kalau Ahilman tanya teman hijrah, apa jawabannya? Ulang-ulang gitu ya. Namanya ulang gitu ya. Teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah. Coba. Teman hijrah. Coba biar gerak tangannya. Kalau teman terbaik, simpennya di samping kanan kita. Coba 1, 2, 3. Kalau teman hijrah, kumaha? Teman terbaik, tempat terindah, teman hijrah. Bisa? Tapi sambil senyum. Jangan kayak punya masalah gitu. Teman terbaik, tempat terindah, teman hijrah. Bisa? Innal kalam ad-du'a. Setiap perkataan itu adalah doa. Jadi apa yang terlintas dan terlontar di lisan kita akan jadi doa. Mudah-mudahan. Kenapa teman hijrah tagline-nya teman terbaik, tempat terindah? Karena kita semua pasti butuh teman, betul? Pasti kita semua hidupnya tidak akan bisa lepas dari orang lain, betul? So, coba aja dilihat. Dari setiap etapa kehidupan kita pasti butuh orang lain, betul? Waktu kita dilahirkan dibantu sama siapa? Bidan, bidan itu sahabat orang lain. Waktu kita sekolah diajar sama siapa? Guru, gurunya siapa? Orang lain. Kemudian kita bekerja dengan siapa? Orang lain.
Kita menikah dengan siapa? Orang lain. Dibantu oleh siapa? Orang lain. Izin Allah kita sakit dirawat sama siapa? Orang lain. Mohon maaf, nanti kita mati yang urus siapa? Ahilman asal belum pernah lihat ada orang mati di ambulans sendiri. Asal ke ayat. Lamun ayat berarti can mati. Ya, Ahilman belum pernah lihat ada orang yang mati gali kubur sorangan, asal gak ada. Pasti dibantu sama siapa? Orang lain. Berarti kita butuh siapa? Orang lain. Bahkan mohon maaf, di antara syafaat yang akan datang kepada kita ketika hari kiamat, salah satunya adalah syafaat dari teman yang baik, dari teman yang soleh. Maka punya teman itu penting atau tidak? Penting aja, penting banget. Cius. Mie apa? Mie ayam. Nanti di depan ada sarapan, tenang ya. Kumaha jawabannya? Teman hijrah. Bentar, masih kena pembalut, masih kena ayam. Ayo, mas berbahaya. Biar kompak, saya mau ambil story-nya. Boleh apa? Boleh? Habis bikin story cukup sekian dan terima kasih. Kan penting menjadi satu sore. Coba mau pakai filter apa? Ada yang biar bisa glowing juga ada. Aman. Siap teman-teman? Jangan kalah sama jamaah al-muslimun yang generasi kolonial ya. Kita yang milenial jangan sampai kalah ya. Siap? Oke. Baik, di selfie. Asal bapak masalah dari radio ya. Pulang gitu. Walaupun kamera lewat, minimal senyum. Minimal apa? Syukur-syukur dan dada-dada ya. Ulang ini nggak usah kuain mah. Lagi lagi. Coba jamaah dijempling. Makasih ya teh. Mungkin dari atas kali ya. Kalau kamera lewat, senyum kemudian dada-dada ya. Tidak gerak itu kesarewae. Udah. Ya, semangat. Yang dari atas ya. Ya. Jamaah. Bener hati ya. Sekarang sudah terkait dengan ilmunya. Ini ngomong ya. Ya udah, kita langsung lah ya, langsung. Bismillah. Teman hijrah. Teman hijrah. Takbir. Masya Allah. Semua. Masya Allah. Ini yang paling penting kan? Jadi al-muslimun mah paling penting ubah ini. Teman-teman kalau datang ke masjid ini nggak ambil story yang di atas, aduh sayang banget. Nanti ku Ayuman diajarkan ya, fotonya yang bagus, HP-nya taruh di bawah. Ini sakit lah. Ganggu, jadi langsing kelihatannya. Jadi contoh aja ya, contoh ini biar masuk, Masya Allah. Sebentar Pak, ini penting ya. Penting ya. Lebih penting daripada apapun itu. Masya Allah. Mau lihat videonya? Mau? Follow Instagram saya. Udah pasti. Alhamdulillah teman-teman punten ya. Di awal Ahilman sengaja bikin yang lebih seger dulu ya. Karena Ahilman tahu teman-teman sepanjang malam, Masya Allah dengan aktivitas yang begitu kuat. Insya Allah mudah-mudahan sholat qiyamul lail kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua doa yang berpanjang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan semoga pertemuan kita pagi ini mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman saya, hadirin ayah bunda, di antara waktu yang tidak boleh kita tinggalkan untuk menghadirkan kebaikan adalah waktu di pagi hari. Waktu di pagi hari. Rasulullah SAW khusus spesial istimewa berdoa bagi umatnya yang sibuk beraktivitas kebaikan di pagi hari. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Perhatikan. Ini yang doa siapa? Yang doa siapa? Rasulullah SAW. Berarti pertanyaannya, ahilman, kenapa Nabi sampai berdoa bagi umatnya khusus di pagi hari? Jawabannya, karena di pagi hari itu setiap kebaikan mengundang banyak pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat qiyamul lail, Allahu Akbar. Salat yang akan mengantarkan kemuliaan. Kalau hadirin, kalau teman-teman saya ingin mulia dalam hidup, jangan tinggalkan salat tahajud. Lanjut lagi, di waktu sahur apa kebiasaannya? Wa fil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur perbanyak istighfar. Maka teman-teman saya catat kalimat ini. Kalau teman-teman selepas tahajud kemudian bingung harus doa apa, catat ini. Minimal doa minta ampun kepada Allah. Kan kadang-kadang suka sulit ya. Aku doa apa lagi dan semua ujungnya pemohon ujungnya. Ya Allah, naon deui. Da sama bakal hayang teh asa nampu deui ya Allah. Nah, jangan begitu. Sebelum kita minta yang lain, yang paling utama minta apa? Minta ampun. Kata guru saya, kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa, jangankan kau minta urusan dunia, langsung Allah berikan urusan itu. Maka teman-teman minta ampun di waktu sahur. Kemudian lanjut, dirikan sholat sunnah qobliyah 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana pahalanya? Sholat sunnah qobliyah sebelum subuh itu 2 rakaat lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka mohon maaf, bukankah selama ini itu yang kita cari? Dunia. Dan masya Allah ada sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang bisa mengantarkan dunia dalam kehidupan kita. Lanjut, sholat subuh berjamaah di masjid. Lihat, kalau sholat sunnah qobliyahnya saja mendapatkan dunia beserta isinya, maka bagaimana dengan sholat subuhnya? Jawabannya, dunia, akhirat beserta isinya. Jadi kalau kita mendirikan sholat subuh berjamaah di masjid, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid karena fi dhimmatillah, maka di hari itu dia sedang berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, kalau Allah yang sudah jaga, aman apa? Kalau Allah yang sudah melindungi kita, aman atau tidak? Dan itu yang harus kita pastikan. Hadirin sekalian, seringkali yang membuat persoalan itu sulit bukan persoalan, tapi yang membuat persoalan itu terasa sulit karena kita tidak melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau di pagi hari aku tunaikan kewajibanku kepadamu ya Allah, maka kami mohon ya Allah, jaga kami, lindungi kami dari setiap aktivitas yang kami jalani di hari ini. Lihat, sholat tahajud, sholat yang mengantarkan kemuliaan. Istighfar di waktu sahur, Allah ampuni dosa-dosa kita. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh mendapatkan dunia beserta isinya. Sholat subuh berjamaah, dia berada dalam penjagaan Allah. Lanjut, dia nggak langsung keluar. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, summa qa'ada, kemudian dia duduk. Apa yang dia lakukan? Ustaz? Zikir. Apa yang dia lakukan? Ta'lim. Apa yang dia lakukan? Baca Quran. Apa yang dia lakukan? Muhasabah. Apa yang dia lakukan? Bertakarub kepada Allah. Dia nggak langsung
setelah subuh. Duduk sampai kapan? Sampai datangnya waktu syuruq. Setelah itu kemudian dia sholat 2 rakaat. Maka dia mendapatkan pahala seperti umroh dan haji sempurna. Jadi teman-teman nanti pada kajian kita nunggu waktu syuruq, kemudian tunggu beberapa menit ke depan, dirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu apalagi? Infak. Oh, sedekah ya. Bapak Ibu, teman-teman saya, sedekah di pagi hari itu mengundang doa malaikat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min yaumin tusbihul ibadu illa malakani yanzilani." Tidak ada satu hari yang datang kepada seorang hamba kecuali di setiap pagi turun 2 malaikat. Berapa malaikat? 2. Apa yang malaikat itu lakukan? Allahu Akbar. Malaikat yang pertama berdoa kepada Allah. Sekarang ada yang bertanya, kalau malaikat yang berdoa pasti diijabah atau tidak? Apa doanya? Allahumma ya Allah, berikanlah munfiqan kepada orang yang berinfak. Kapan? Di pagi hari tadi. Khulafah, ganti yang lebih baik. Makanya kalau di masjid ini gitu ya, ada yang suka nyiapin sarapan pagi gitu ya. Ada kan pagi ini? Kok agak ragu gitu sih ngeliat wajahnya. Ini ada kita semuanya. Jadi kalau yang setiap pagi nyiapin sarapan, nyiapin infak di pagi harinya, malaikat mendoakan, ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak kholafah, ganti yang lebih baik. Tapi mohon maaf, malaikat yang kedua berdoa, apa doanya? Allahumma ya Allah, berikanlah, mungsikan kepada orang yang pelit, medit, opet, korek, beregese, cap jahe, buntut kasir, kira-kira begitulah. Pelit dia, apa? Talafa, tolong binasakan dia ya Allah dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Nauzubillah. Jadi pagi itu rangkaiannya luar biasa. Kemudian sholat duha, lanjut. Barang siapa yang tidak tertinggal sholat duha 4 rakaat di pagi hari, maka Allah cukupkan kebutuhan dia. Jadi rangkaian aktivitas di pagi hari itu mengundang pada kebaikan. Maka wajar kalau Nabi kemudian berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di pagi hari. Maka teman-teman akhwat, kalau catat, kalau mau cari suami, carilah suami yang sholat subuh berjamaah di masjid. Kok agak ragu ini wajah-wajahnya? Kalau mau cari suami, cari yang sholat subuh berjamaah di masjid. Kenapa? Iya. Kalau sholat aja dia tinggalkan, apalagi kamu. Satu hari minggu pagi gitu ya. Kalau sholat saja yang wajib berani dia tinggalkan, apalagi. Terus gimana Ustaz? Lihat, tanya apa kebiasaannya. Termasuk antum ikhwan, kalau antum mau cari seorang istri, cari perempuan yang tidak tidur lagi setelah sholat subuh. Agak ragu jawabannya ya. Kenapa Ustaz? Iya, kata orang tua dulu kita, jangan bangun kesiangan, nanti rezekinya dipatok. Sekarang yang lebih bukan aja dipatok tetangga sebelah, diambil orang lain, betul? Maka biasakan ya, ahilman dengan izin Allah. Kalau teman-teman memulai aktivitas rumah tangga dengan mendekat kepada Allah di pagi hari, maka Allah tidak akan berusaha. Dan itu yang bisa kita menjadikan gambaran dalam kehidupan kita. Maka di awal pertemuan ini, berkah nggak subuh ini kita pada di masjid ini? Nikmat atau tidak? Bahagia atau tidak? Bahkan rangkaian yang tadi
kita tunaikan semua, betul nggak? Dan kita masih berada di masjid sekarang, masih ada, masih duduk, Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan ya teman-teman saya, sebagaimana harapan-harapan baik yang kita hadirkan, semoga kita semua menjadi orang yang tambah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba angkat tangan kanan kita dulu. Kemudian simpan di pundak sahabat kita. Oke, ikuti kata Kak Hilman ya, yang keras suaranya ya. Tepukannya gak usah keras banget suaranya ya. Bismillah. Sahabatku, besti-besti, alhamdulillah. Hari ini kita semua berada di Masjid Al-Muslimun. Besti-besti, mulai hari ini perbanyak bersyukur. Hidup kita insya Allah lebih berkah, lebih baik, lebih bahagia. Besi-besi, jangan gelisah, jangan galau, tenang saja. Ada Allah. Besi-besi, aku doakan kamu setelah ini jadi orang yang lebih baik, hidupnya lebih berkah. Besi-besi, kalau lagi bicara lihat aku atuh. Besi-besi, bismillah ya. Semoga Allah merahmati kebersamaan kita. Oke, angkat tangan kiri kita boleh. Simpan di pundak sahabat kiri kita tadi aja. Bismillah. Sahabatku, besi-besi, alhamdulillah. Saya bersyukur subuh ini, malam tadi ada di masjid. Besti-besti, bismillah ya. Yakin hidup kita lebih baik. Besti, sepertinya kamu yang suka galau, mulai hari ini jangan galau, jangan sedih, buanglah mantan pada tempatnya. Besti-besti, tenang saja, ada Allah. Hidup ini tidak semengkhawatirkan yang kamu pikirkan. Ternyata ada tempat healing terbaik, yaitu masjid. Besi-besi, kalau kamu sedih, temui aku. Kalau kamu sedih, panggil nama aku. Kita sedih bareng. Besti-besti, tenang saja. Yakin ya, hidup kita lebih berkah. Nanti kalau kamu masuk surga, panggil nama saya, sebut nama saya, ajak saya. Kita pernah bersama di dunia, nanti kita bersama lagi di surga. Janji ya, janji ya. Salaman kiri dan kanan sekali. Baik. Coba Ahilman mau tanya, mau masuk surga? Ingin masuk surga? Mudah-mudahan ya. Kalau malam tadi subuh ini kita dibersamakan di dunia, tidak ada permintaan yang paling besar dari kita semua, kecuali teman-teman ingatkan kebersamaan ini, dan semoga nanti Allah mengumpulkan kita di surga. Amin ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, saya masih bertepatan dengan bulan Muharram di tahun baru Hijriah
sekaligus momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Maka subuh ini Ahilman coba akan bicara tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu kemudian untuk menghadirkan hijrah terbaik, dan bagaimana agar hijrah kita tak hilang arah. Baik, teman-teman saya, di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah nikmat waktu. Nikmat apa? Waktu. Di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali mengingatkan kita tentang waktu. Betul? Di waktu fajar, Allah bersumpah dengan kalimat wal fajr. Ada? Naik waktu subuh, Allah berfirman dengan kalimat was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh. Betul? Naik waktu duha, Allah bersumpah dengan kalimat wadduha, demi waktu duha. Naik waktu siang, Allah bersumpah dengan kalimat siang. Wan nahari, dan demi waktu siang. Bahkan bukan hanya siangnya, tapi Allah bersumpah dengan zat yang muncul di siang hari. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha. Naik waktu asar, Allah bersumpah dengan kalimat wal asri. Naik waktu malam, Allah bersumpah dengan kalimat wal laili. Terus berkali-kali Allah bersumpah dengan waktu, mengingatkan kita tentang waktu. Perhatikan, kalau bicara waktu, maka mohon maaf ya, kenapa Allah ingatkan kita tentang waktu? Setidaknya 3 alasan. 1, waktu itu sesuatu yang tidak bisa diulangi kembali. Kalau udah lewat, susah kembali lagi. Betul? Orang Barat suka bilang begini, time is money. Apa artinya? Buanglah sampah pada tempatnya. Time is money. Waktu adalah uang. Kalau kata Ahilman, time more than money. Waktu lebih daripada uang. Uang habis bisa dicari, uang hilang bisa didapatkan, tapi waktu hilang gak bisa diulangi. Maka Allah ingatkan kita tentang waktu. Yang kedua, alasannya karena waktu itu sesuatu yang begitu cepat berjalan. Coba teman-teman sadar ya, kalau waktu sangat cepat berjalan, iya kan? Rasanya baru kemarin hari Sabtu, sekarang hari Minggu. Rasanya mohon maaf para ayah, para bunda, mungkin baru kemarin kita nikah, iya kan? Di rumah tangga kita. Coba akhirnya mau tanya, yang sudah nikah terasa lama atau terasa sebentar? Tergantung rumah tangganya biasanya. Tapi biasanya terasa sebentar. Akhirnya masih baru kemarin nikah. Sekarang nggak terasa, udah 10 tahun saya nikah. Alhamdulillah Pak, istri saya 3 Pak, anaknya. Jangan dulu khawatir, benar ya. Rasanya baru kemarin. Ya, kita baru nikah, sekarang dikasih anak 3. Anak yang pertama 10-9 tahun, anak yang kedua 4 tahun, anak yang ketiga 1 tahun. Rasanya baru kemarin. Sekarang udah jadi ayah. Gak kelihatan kan ya? Kelihatan gak sih? Kelihatan apa? Kolot, ngomong gitu aduh. Kan kelihatannya, Masya Allah. Kalau kata anak-anak sekarang katanya Ahilman mah ayam kremes. Nama ayam kremes. Ayam muda keren bikin gemes gitu. Satu hari Selasa. Jadi kadang-kadang gitu ya, waktu cepat dan itu terasa banget. Baru kemarin kita Ramadan, sekarang udah masuk bulan Muharram, betul? Coba, jangan-jangan teman-teman belum hafal lagi bulan Hijriah, tahu nggak? Coba, yang pertama Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir, 5 Jumadil Awal, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah. Apa? Coba, yang laki-laki 1, yang perempuan buat gantian, buat tes. Siapa yang tahu? 1
Yang benar satu Pak. Satu, dua, bulan mau. Safa, apa yang kedua? Oke, ulangi. Satu, dua, tiga, Rabiul Awal. Empat, lima, Jumadil Awal. Enam, Jumadil Akhir. Tujuh, Rajab. Tujuh, Rajab. Delapan, Sya'ban. Sembilan, Ramadan. 10, 11, 13. Ulangi lagi. Satu, kalian apa dulu? Satu, dua, tiga, mulut, Rabiul Awal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Punten ya, kenapa Ahilman ulangi? Kadang-kadang tidak sedikit di antara kita yang lebih hafal bulan Masehi dibanding bulan Hijriah. Betul? Maka waktu terasa cepat, seakan cepat. Maka Allah ingatkan tentang waktu. Dan yang ketiga, kenapa Allah ingatkan tentang waktu? Karena waktu kehidupan dunia kita tidak lama, tapi sebentar. Betul? Mohon maaf ya, itu konsumsinya boleh dikit dulu atau enggak? Jangan dibagikan dulu biar nanti sama-sama makan. Teman-teman panitia, tolong disampaikan untuk dikit dulu. Jangan dulu ngambil, nanti biar sama-sama. Oke, lanjut. Oke. Jadi ya, Allah ingatkan tentang waktu. Satu, waktu itu tidak bisa diulangi kembali. Dua, waktu itu terasa cepat. Dan yang ketiga, waktu itu ada ujungnya, yaitu kematian kita. Maka bicara waktu, Nabi SAW ingatkan kita, man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabiul, wa man kana yawmuhu sawa'an min amsihi fahuwa maghburun, wa man kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Artinya apa? Terjemahannya? Terjemahannya kan? Terjemahannya man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang kualitas hidupnya hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang kualitas hidupnya hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang kualitas hidupnya hari ini lebih buruk dibanding hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Ulangi, lebih baik maka dia orang yang lebih baik maka dia orang yang beruntung. Sama saja maka dia orang yang merugi. Lebih buruk maka dia orang yang oke. Lebih baik beruntung, sama saja merugi. Lebih buruk celaka. Pertanyaannya, yang hadir di sini hidupnya mau masuk kategori yang mana? Lebih baik sama saja lebih buruk. Lebih baik sama saja lebih buruk. Beruntung, rugi, celaka. Semua pasti ingin hidupnya lebih baik, betul? Semua hidupnya pasti ingin beruntung. Maka pertanyaannya, apa sikapnya agar kita menjadi orang yang lebih baik dan beruntung dalam kehidupan? Setidaknya, tolong catat, ada dua sikap yang harus kita lakukan. Sikap yang pertama namanya muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah itu artinya mengevaluasi diri.
introspeksi diri dengan apa yang sudah kita lakukan. Dan ini sudah akhirnya bahas waktu kajian maghrib di bulan Ramadan di Masjid Al-Muttaqin tentang apa itu muhasabah, bagaimana kita muhasabah. Yang jelas poinnya adalah orang yang bermuhasabah itu orang yang pandai mengevaluasi diri dengan apa yang pernah mereka lakukan. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikan apa yang sudah kamu lakukan kemarin untuk hari esok. Maka orang yang bermuhasabah dia akan ngaca diri. Orang yang bermuhasabah dia akan bercermin tentang siapa dirinya. Gak akan sibuk dengan aib orang lain, gak akan sibuk dengan dosa orang lain. Kenapa? Karena dosa dia pun juga lebih banyak dibanding siapa? Orang lain. Maka apa prinsip hidupnya? Sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk diri kita. Jelas? Coba. Sebaik-baiknya diri kita lebih baik orang lain. Seburuk-buruknya orang lain lebih buruk. Maka hidupnya lebih adil, lebih tenang. Sehingga jangan merasa soleh karena merasa soleh itu salah, ya. Tapi merasa salah itu soleh. Jelas? Jangan merasa soleh karena merasa soleh itu salah, tapi merasa salah karena merasa salah itu. Maka mohon maaf, orang yang pandai muhasabah dia lihat apa yang sudah dilakukan kemarin untuk hari esok. Nah, sikap yang kedua setelah muhasabah apa? Hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu maknanya ada 4. Ada apa? 4. 1. Hijrah itu maknanya melangkah. 2. Hijrah itu artinya berpindah. 3. Hijrah itu artinya berubah. 4. Hijrah itu artinya meninggalkan. Ada berapa? 1. Hijrah itu melangkah dari satu titik kepada titik yang lain, itu namanya hijrah. Teman-teman saya dari rumah berangkat ke masjid namanya apa? Hijrah. Teman-teman di kosan malas kemudian berangkat kuliah ke kampus namanya apa? Hijrah. Melangkahkan kaki dari satu kondisi kepada kondisi yang lain namanya apa? Hijrah. Melangkah. Makin banyak langkahnya, makin besar perjuangannya, maka makin besar pahalanya. Inna idhofal jazai ma'a idhofil balani. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Jadi kalau malam ini teman-teman subuh ini perjuangannya berat, ya, ujiannya berat, buat hadir di maghrib rumah hijrah, maka percayalah pahala yang Allah siapkan juga besar. 2. Hijrah artinya berpindah dari mana ke mana, dari satu tempat yang sulit menghadirkan ketaatan kepada tempat yang mendekatkan dengan ketaatan. Pindah rumah dari yang mungkin mohon maaf lingkungan yang kurang baik ke lingkungan yang baik, itu hijrah namanya. Nabi lakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, betul? Kenapa Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena di Mekah Nabi sulit untuk menghadirkan kedekatan. Karena apa? Karena dicerca, dihina, dicaci, dimaki oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Kemudian Nabi berpindah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Ini poin. Teman-teman saya, selama kita hijrah, mungkin kita meninggalkan apa yang kita punya, tapi percayalah, Allah akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih. Ketika Nabi hijrah dari Mekah, bukan Mekah nggak baik, Mekah itu baik. Bahkan Nabi sayang dengan Mekah. Tapi kondisinya hari itu nggak bisa Nabi hadirkan kebaikan di dalam itu karena dicerca oleh mereka. Maka Nabi kemudian pergi, bukan nggak sayang, tapi Nabi pergi yang satu saat nanti Nabi berpesan, aku akan kembali ke Mekah. Maka setelah Nabi meninggalkan Mekah, Allah
ganti dengan kota apa namanya? Madinah Al-Munawwarah. Ini poin. Teman-teman saya, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Contoh, satu hari Senin itu lebih baik kehilangan apa? Sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Nanti dibuka di rumah ya, surat An-Nisa ayat 100. Di situ Allah berjanji kepada kita, siapapun yang berhijrah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka hijrah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, hijrah itu, yang ketiga, hijrah itu artinya apa? Berubah. Berubah dari apa? Dari kebiasaan yang buruk kepada kebiasaan yang baik. Sampai yang terakhir, hijrah itu meninggalkan. Apa yang dia tinggalkan? Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajir ma nahallahu anhu. Hijrah adalah meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Oke, ulangi. Hijrah ada berapa maknanya? Satu, melangkah. Dua, berpindah. Tiga, berubah. Empat, meninggal. Jelas sampai di sini? Pertanyaannya, ahilman, bagaimana agar hijrah kita tak hilang arah? Karena kadang-kadang, mohon maaf, di awal semangat, di tengah-tengah melempam lagi, betul? Ada nggak yang begitu? Pas lagi ada masalah hijrah, masalah selesai balik lagi ya. Ada yang begitu? Ada? Oke. Yang paling berat itu bukan hijrah. Yang paling berat apa? Istiqomah. Kenapa istiqomah itu berat? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya bubur kacang, ya kipas angin. Istiqomah itu berat, iya. Yang ringan istirahat. Satu hari Rabu gitu ya. Jadi gimana? Butuh bekal. Berarti butuh apa? Butuh kekuatan agar hijrah kita tak hilang. Maka apa di antara bekalnya? Kalau catat ini ada 4 I. Ada berapa? Bekal hijrah agar tak hilang. I yang pertama iman. Apa? Hijrahna kudu karena siapa? Jangan hijrah karena oleh-oleh hilang nanti hijrahnya. Jangan hijrah karena manusia yang pergi hilang hijrahnya. Jangan hijrah karena hartanya yang pergi jadi hilang hijrahnya. Jangan hijrah karena tren. Ya, Ustaz hijrah. Emang kemana? Karena aku hijrah. Banyak orang hijrah. Emang sahabat hijrah enak studi hijrah. Masa saya berhijrah? Jangan hijrah karena betul? Temennya berubah, kita berubah. Jangan hijrah karena seseorang. Ustaz, aku tuh hijrah karena aku sayang sama dia, Ustaz. Dia yang berubah aku jadi begini, Ustaz. Dan iya, aku tuh dekat sama yang sekarang. Temen aku yang sekarang itu dia pengurus teman hijrah. Jadi kalau aku nggak hijrah tuh nanti aku ditinggalin sama dia gitu, Ustaz. Emang kenapa? Iya, Ustaz, aku tuh lagi dekat sama seseorang. Gitu. Emang kenapa? Iya, di bio Instagram itu ada tulisan KS Anissa 24 katanya. Berarti dia kan soleh pisannya artinya. Terus kalau aku gak hijrah, kumaha? Aku gak apa-apa lah hijrah untuk perempuan yang aku cintai. Hati-hati. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat. Barang siapa yang hijrah karena wanita, maka dia bisa mendapatkan wanita itu. Barang siapa yang hijrah karena dunia, mungkin dia dapatkan dunia itu, tapi mohon maaf, akhiratnya belum tentu dia dapat. Maka hijrah kudu karena siapa? Allah. Kalau hijrah karena Allah, lelah, iya, tapi jadi lillah. Tidak apa-apa. Hijrah yang lelah, ujungnya lillah, karena Allah. Enak semua karena Allah itu.
ya, dipuji, dihina, nggak ada urusan. Kan teman-teman kadang-kadang kalau kita suka diomongin sama orang kan, sama circle kita itu, circle tahu kan? Kita punya circle ya, kadang-kadang bestie kita itu suka bilang apa, hijrah, yang bikin kita jadi overthinking tiap malam kan. Nanti lama-lama kita jadikan city sendiri gitu kan, kadang-kadang suka pusing memang kadang-kadang. Maka teman-teman saya, jangan kalau orang lain capek, hijrah, hijrah, betul gitu, liur gitu, cepat deh, ahli surga, daripada mari ahli neraka. Ini bukan karena untuk itu. Hijrah itu karena siapa? Allah. Dipuji, dihina, jamaahnya banyak, jamaah sedikit, gak ada urusan. Kenapa? Karena yang paling penting penilaian siapa? Betul atau betul? Kan kadang-kadang kita nanya, kalau pas mau hijrah tuh nanya teman dulu, visi kita ngaji kan? Enggak. Terus semua pakai enggak. Kalau dicangkeng kamu juga sama. Jangan karena teman, jangan karena yang lain. Kalau waktu kita longgar, ada yang udah berangkat, betul? Enggak tahu. Aku bareng teman karena aku nebeng sama dia. Jadi kalau dia nggak ada, aku nebeng sama siapa? Jadi hijrah harus karena Allah, bukan karena manusia. Ingat ya sayang teman-teman ya. Mulai hari ini belajar ya, untuk tidak terlalu berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu apa? Patah hati yang disengaja. Pujian dan cacian manusia dua-duanya sama. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Karena dua-duanya hanya dari siapa? Manusia. Kita tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada saja orang yang gak suka dengan kita. Betul? Kita berbuat baik saja, ada yang gak suka sama kita. Ahilman, dakwah, baik apa enggak? Tapi ada aja yang gak suka. Terus umat itu ya santai loh. Apalagi jangan terlalu makan hati dengan komenan netizen. Ada yang suka berbusa, namanya deterjen. Ada yang suka komen, namanya netizen. Dibikin santai aja. Ya. Apalagi orang yang kenal sama kita, kan lucu sekali. Betul nggak? Sosmed itu Pak, kalau kita terlalu dalam, sakit hati. Padahal orang juga kenal kita, nggak kenal kita, nggak tahu kita, komennya buruk tentang kita, sakit nggak? Bicara sakit iya, makanya mohon maaf. Hati ini tidak akan pernah sakit hati kalau hati tidak mengizinkan sakit hati. Catat, status kami selalu Jumat. Hati ini tidak akan pernah sakit hati kalau hati tidak mengizinkan. Jadi kadang yang mengizinkan sakit hati siapa? Kita. Kenapa? Karena kita tidak lurus niatnya karena Allah. Maka hijrah harus pakai yang pertama, bekalnya apa? Iman. Apa itu iman? Al-i'tiqadu bil qalbi wa iqraru bil lisani wal a'malu bil arkan. Iman meyakini dengan hati. Iman mengucapkan dengan lisan. Iman membuktikan dengan amal perbuatan. Dua, bekalnya adalah ilmu. Apa? Ilmu. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua hijrah, guru pakai ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mau bahagia dunia pakai apa? Ilmu. Mau bahagia akhirat pakai apa? Ilmu. Mau bahagia dua-duanya pakai apa? Ilmu. Maka teman-teman saya ilmu, banyak belajar. Dan kalau catat ya, taklim yang sukses itu bukan taklim yang hanya sekedar membuat kita pintar, bukan. Kalau hanya sekedar pintar, Google lebih pintar dibanding kita. Kalau hanya sebatas pintar, YouTube lebih pintar dibanding kita.
Tapi taklim yang sukses dua indikatornya. Satu, meningkatkan iman kita kepada Allah. Dua, menambah hikmah dalam kehidupan. Satu, meningkat iman, makin yakin ke Allah, gitu loh. Hidupnya makin tenang, gak terlalu gelisah dengan persoalan dunia yang datang. Tenang, dikasih nikmat dia bersyukur, dikasih ujian dia bersabar, ketika beramal dia ikhlas, ketika ada takdir dia ridho, gitu. Jadi semuanya meningkatkan imannya kepada Allah. Lisannya mengucapkan kalimat Allah. Kalau dikasih nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Dikasih musibah, apa kalimatnya? Innalillah. Kalau melihat yang mempesona, apa kalimatnya? Masya Allah. Melihat yang kurang baik, apa kalimatnya? Subhanallah. Berbuat salah, astagfirullah. Ketika berjanji, insya Allah. Coba ulangi. Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dikasih musibah, innalillah. Melihat yang mempesona, masya Allah. Melihat yang kurang baik, subhanallah. Ketika berbuat salah, astagfirullah. Ketika berjanji, lihat ahilman, jadi astagfirullah. Lihat Masjid Al-Muslimun, lihat Pak Ales Ketua DKM. Oh innalillah. Kemana ya Pak Ales jamaah? Masya Allah. Jadi semua yang keluar kalimatnya Allah, 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 betul? Sukses dia belajar. Kemudian hikmah, nggak tambah sombong, hati-hati. Jadi setelah tadi bukan tambah sombong, tidak pandai menjudge orang lain, tidak pandai menghakimi orang lain, lembut hatinya. Ya, hati-hati ya. Teman-teman saya, ada orang yang terlihat melakukan amalan surga, tapi ternyata dia masuk neraka. Kenapa? Karena ada amalan yang dia lakukan yang tak ketahui oleh orang lain, ternyata buruk. Ada orang yang terkesan seperti ahli neraka, tapi ternyata Allah masukkan dia ke surga. Kenapa? Karena dia punya amalan yang tersembunyi dalam hidup. Maka pelajarannya, jangan mudah menjudge orang lain, apalagi tentang surga dan neraka. Karena itu hak prerogatifnya siapa? Suka sedih ahilman. Ada orang yang taklim, ada orang yang belajar, tapi lisannya tidak terjaga. Ingat ya, yang sukses itu yang lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Ingat ya, mungkin kita benar, mungkin orang salah, tapi belum tentu kita sempurna. Kalaupun ada yang salah, koreksi kesalahannya, jangan koreksi orang. Koreksi mana sisi yang kurangnya, jangan bicarakan apa kekurangannya. Kadang-kadang tidak sedikit ya. Misalnya ahilman menyampaikan sesuatu mungkin salah, jangan kemudian dikomentarin anak-anak saya, istri saya, komentarin kesalahan saya. Itulah hikmah namanya. Itulah hikmah namanya. Maka teman-teman saya, ahilman tidak pernah mengajarkan jamaah teman hijrah untuk membenci siapapun. Saya berjanji kepada Allah tidak pernah mengajarkan kepada jamaah teman hijrah untuk membenci siapapun. Saya kalau ditanya apa dakwah yang ahilman hadirkan, dakwah yang penuh cinta, dakwah yang ramah bukan marah. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Kenapa Ustaz? Kalau di hati kita gak ada kebencian kepada orangnya, maka akan ada doa yang kita lanjutkan bagi kebaikan diri. Maka teman-teman pulang dari sini jangan benci sama orang ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintai. Maka ilmu itu menjadi penting. Hijrah tanpa ilmu siap-siap. Biasanya burung rusuh, biasanya tak tentu arah, biasanya hilang keyakinan, biasanya mudah rapuh. Maka lihat harus punya guru, harus punya murabbi, harus punya pembimbing. Ya, kita aja olahraga ada instrukturnya, betul? Apalagi bicara hati, apalagi bicara kolbu, butuh pembimbingnya yang bisa menentukan hati.
Maka bekal yang kedua adalah ilmu. I yang pertama apa? Iman. I yang kedua ilmu. I yang ketiga yang dibutuhkan agar hijrah tak hilang arah adalah istiqomah. Maksudnya apa? Istimrar, lanjutkan setiap kebaikan. Allah itu lebih senang perkara kecil tapi dilakukan terus-menerus daripada perkara besar dilakukan sekali-sekali. Betul? Allah itu lebih suka infak kita 100.000 tiap hari daripada 10.000 sebulan sekali. Ada yang salah? Ada yang salah tidak? Prinsip sedekah ahilman. Tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi dibukit-bukit. Ulangi. Tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi dibukit-bukit. Status hari Jumat pagi cocok gitu ya. Tidak apa-apa banyak, yang penting ikhlas. Daripada sedikit tapi jelas istiqomah. Sok terus yakin. Apa yang Allah siapkan bagi yang istiqomah di surga. Makanya orang yang istiqomah itu gak pernah khawatir, gak pernah gelisah. Ada yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu tujuan? Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Semua yang di dunia itu sementara. Kulluman alaiha fan. Setiap yang ada di dunia itu fan, sementara. Betul? Semua sementara. Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara. Coba bilang sementara ya. Sehat sementara, sakit pun sementara, kaya sementara, miskin sementara, ganteng sementara, cantik pun sementara, suami kita istri kita, sahabat kita, bestie kita, galau kita, sedih kita. Terus apa yang kita sedihkan? Semua sementara, betul? Maka mohon maaf teman-teman yang di atas, yang di bawah, yang lagi patah hati, lagi galau, yuk belajar itu, yuk belajar terima, yuk bisa, yuk bisa. Tidak mungkin Allah memberikan sesuatu kecuali Allah yakin pundak kuat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau teman-teman merasa tidak ada lagi pundak yang bisa menjadikan sandaran kita, sudah saatnya tempat sujud menjadi tempat healing terbaik untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. So istiqomah aja di dalam Allah. Sampai kapan akhirnya ini ujungnya? Husnul khatimah. Hijrah, insya Allah hijrah. Istiqomah, insya Allah kita usahakan. Tapi mohon maaf, yang ujung tentang husnul khatimah kita belum tahu. Maka kita minta sama Allah, semoga kita diwafatkan dalam keadaan apa? Husnul khatimah. Yang paling penting itu kita wafat di atas jalan istiqomah. Dan yang terakhir, I-nya adalah ibadah. Apa? Ibadah. Bekali hijrah kita dengan memperbaiki apa? Ibadah. Ingat, ibadah ada dua. Satu, ibadah makhluk langsung dengan Allah. Yang kedua ada ibadah ghair makhluk. Ada hablum minallah, ada hablum minannas. Satu, ikhfatillah yakhfatka. Jaga Allah, maka Allah akan jaga dirimu. Poinnya, sholat. Akhirnya besar banget ya, jaga sholat ya. Teman-teman, sesibuk apapun, jangan tinggalkan sholat. Teman-teman sayang, sehektik apapun urusan kita, jangan tinggalkan sholat. Kenapa Ustaz? Iya, sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha
faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang tegak sholatnya, tegak agamanya. Barang siapa yang rusak sholatnya, maka rusak agamanya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, baik semua amal. Jika rusak sholatnya, maka rusak semua amal. Jika teman-teman ingin memperbaiki hidup, mulai perbaiki sholatnya. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki hidup. Yang kedua, hablum minanas. Satu, sama orang tua. Teman-teman saya pesan akhirnya, muliakan orang tua kita, bahagiakan orang tua kita. Ridho Allah fi ridho walidain, wasuhullah fi suhti walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka bencinya Allah ada pada murka benci orang tua. Sering Ahilman sampaikan kepada siapapun ya. Di antara yang sering membuat Ahilman hari ini sedih gitu ya dalam hidup, salah satunya saya belum sempat membahagiakan orang tua saya selama hidup di dunia. Sebagaimana teman-teman tahu kan, Ahilman sejak kecil anak yatim. Ayah saya meninggal ketika saya masuk pesantren. Kemudian ibunda kami setelah itu sakit stroke. Sejak kecil saya hanya bisa menyusahkan orang tua saya. Dan saya percaya apa yang hari ini datang dalam hidup saya, salah satunya karena doa orang tua saya, terutama ibu saya. Ibu saya itu selama stroke waktu itu tidak pernah berhenti berkata-kata yang baik tentang anaknya. Kebiasaan ibu saya, kalau pagi-pagi sarapan sambil nonton ceramah ustaz-ustaz di TV. Ibu saya pernah bilang begini, Hilman, iya man, nanti mama doakan ya, Hilman bisa ceramah di TV kayak ustaz-ustaz. Terus saya bilang ke ibu saya, kayaknya nggak mungkin man, kita orang Garut, kumaha aja katanya susah, jauh. Kita juga bukan orang yang kaya. Kata ibu saya, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman bakal sekolah pakai bahasa Inggris. Maksudnya ke luar negeri. Saya bilang gak mungkin, man. Kita orang kampung, gak mungkin. Kata mama saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya apa dari orang yang pulang haji umroh. Ibu saya punya kebiasaan kalau setiap selesai sholat baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Satu kali saya tanya ibu saya peluk dari belakang, saya tanya ibu saya, mama teh kenapa kalau setelah sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, Iman, mama tuh ingat sekali berangkat ke Baitullah. Terus saya tanya, mama kenapa nggak berangkat? Dipeluk badan saya, diusap pipi saya. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Apa jawaban saya? Amin. Hadirin, teman-teman sekalian, sekarang dengan izin Allah, apa yang pernah ibu saya ucapkan kejadian semua. Ibu saya pernah bilang nanti Hilman ceramah di TV ya, kayak ustaz-ustaz. Sekarang kesampaian. Tapi saya sedih. Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih dulu memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Jadi kalau teman-teman tanya, apa yang bikin Ahilman semangat dalam dakwah? Salah satunya, saya ingin membalas kebaikan orang tua saya. Kalau ada yang saya sampaikan bermanfaat, semoga jadi hadiah buat orang tua saya di alam kubur. Dengan izin Allah kita dapat kesempatan sekolah ke Jepang, dapat kesempatan safari ke Amerika dan Timur Tengah. Tapi ibu saya nggak pernah tahu kalau anaknya mendapat beasiswa ke sana. Karena orang tua kami sudah dua dipanggil usianya oleh Allah. Kita bisa berangkat haji umroh membimbing jamaah Korean travel yang kita punya hari ini. Tapi tangan saya belum sempat menggenggam tangan ibu saya, ayah saya untuk bisa berangkat ke Korea. Ini pesan saya buat semua yang hadir ya. Jika orang tua masih ada, bahagiakan mereka, muliakan mereka. Gimana kalau sudah tidak ada, doakan dan lanjutkan kebiasaan baik mereka. Ingat teman-teman saya, ada dua dosa
yang azabnya disegerakan di muka bumi. Satu, kezaliman kita kepada orang lain sebelum kita minta taubat dan minta maaf kepadanya. Dan yang kedua, dosa durhakanya seorang anak kepada orang tua. Jadi mohon maaf, kalau pagi ini ada yang merasa lagi susah, lagi sempit, lagi gelisah, cek, mungkin ada kesalahan kita kepada orang tua yang tanpa sadar itulah yang mengantarkan kesulitan dan kehidupan. Maka beruntunglah yang masih punya orang tua. Sepulang dari sini, Ahilman berpesannya, jaga perasaannya, jaga hatinya, jangan sakiti lagi, jangan singgung lagi perasaannya, belajar komunikasi dengan baik. Demi Allah, saat teman-teman memuliakan orang tua, maka di saat itu Allah memuliakan kehidupan kita. Tidak akan pernah habis rezeki yang kita berikan kepada orang tua. Sebaliknya, berkah Allah tambahkan dalam kehidupan. Maka kalau teman-teman saya, hijrah kita sukses kalau setelah hijrah jadi tambah baik sama orang tua. Jangan sampai, mohon maaf, seringkali itu ada yang begini, Ahilman, aku mau berubah, tapi orang tuaku begini. Ingat, orang tua kita mungkin ilmunya kurang karena masa mudanya dihabis ngurusin kita. Orang tua kita mungkin ibadahnya kurang karena masa mudanya dihabiskan bagi tulang kita. Maka saya berpesan, yang terakhir ibadah hablum minallah yang dijaga, hablum minas dijaga. Terutama sama orang tua. Orang tua di rumah ada ibu kita, orang tua kita di majlis guru-guru kita. Maka muliakan guru kita, hormati guru kita, siapapun yang mengajar. Kalau ada keburukan, tutup keburukannya, ambil kebaikannya. Kalau ada kekurangan, sampaikan kekurangannya. Insya Allah itu akan mengantarkan kemuliaan. Dan yang terakhir, ibadah itu berbuat baik kepada siapapun. Teman-teman saya, hal jazaul ihsan illa ihsan. Setiap kebaikan pasti balasannya adalah kebaikan. Mudah-mudahan kita sibuk dengan kebaikan, karena pada akhirnya jadi terkenal, jadi kaya, jadi gak penting, jadi orang baik aja. Itulah yang akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. 4 I agar hijrah kita tak hilang arah. I yang pertama, iman. I yang kedua, ilmu. I yang ketiga, istiqomah. I yang keempat, insya Allah mudah-mudahan pagi ini Allah itu sebagai ibadah terbaik di hati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, sebelum kita berdoa dan bermuhasabah, silakan siapkan infak terbaiknya. Semoga infak kita di pagi hari untuk dakwah di teman kita, semoga Allah balas dengan balasan terbaik, dan semoga Allah hantarkan kita ke surganya. Kepada teman-teman ofisial teman hijrah, untuk dibantu agar jemaah bisa berinfak dengan tenang, agar jemaah bisa berinfak dengan baik. Silakan sama-sama kita bersolat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Sama-sama lebih keras. Ya Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika mudah-mudahan yang berinfak Allah balas infak yang baik, yang berinfak Allah pangkat derajatnya, yang berinfak Allah jauhkan daripada musibah dan bencananya, yang berinfak Allah hadiahkan surga untuknya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kedua. Angkat kedua telapak kanan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita, istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Teman-teman hadirin sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya bisa menangis-menangislah. Semoga air mata yang menetes seperti ini semakin menguatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Tundukkan kepala, tutup kedua mata, angkat kedua telapak tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena kasih sayang-Mu ya Allah melembutkan hati kami, karena rahmat-Mu Engkau ringankan langkah kami. Maka ya Allah kami mohon, sayangi kami semua yang hadir dengan rahmat-Mu ya Allah. Cintai kami semua yang hadir dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ridhoi kebersamaan kami pagi ini ya Allah, sehingga membuat kami semakin dekat dan taat kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Basir, Tuhan Allah yang Maha menatap, tatap kami semua ya Allah. Ya Allah ya Sami, Tuhan Allah yang Maha mendengar. Ya Allah, dengarkan rintihan doa-doa kami pagi ini. Ya Allah yang Ghafar, Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Ya Allah kami mohon kepadamu, kami semua yang hadir pagi ini, yang buruk masa lalunya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung kesalahan dan kehilafannya, yang banyak dosa-dosanya. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa kami banyak ya Allah. Kami sadar musibah datang silih berganti kepada kami. Ujian bertubi-tubi ada dalam hidup kami. Kami sadar ya Allah, mungkin disebabkan karena banyaknya dosa-dosa kami. Ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan. Teman-teman, ayah bunda, ayo
Kita muhasabahi diri kita, tubuh kita. Ingat-ingat dosa tubuh ini. Ya Allah, ampuni mata kami yang sering melihat yang haram, sering melihat sesuatu yang tidak baik. Dalam kesendirian kami sering berbuat tidak baik. Ya Allah, ampuni mata kami yang jarang baca Al-Quran. Ampuni mata kami yang sering mengeluh dengan pemberian-Mu, ya Allah. Sering kufur nikmat dengan nikmat yang Kau beri, ya Allah. Ayo, yang sering ngeluh, sering gelisah, sering menyalahkan keadaan, istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering berbohong, ingkar janji, fitnah, ghibah. Ya Allah, ampuni tangan kami yang pernah bersentuhan dengan yang haram. Ya Allah, ampuni perut kami yang pernah masuk makan minum yang haram. Bahkan mungkin ada di antara kami yang pernah mabuk minuman keras. Ampuni perut kami, kemaluan kami. Ya Allah, ampuni kami jika pernah berzina, ya Allah. Ampuni kami, ya Allah, yang sering berbuat maksiat. Engkau Maha Tahu, ya Allah. Engkau melihat, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum Kau terima taubat kami. Apalagi kesalahan kami, dosa kami kepada orang tua kami. Teman-teman, ayo kita doakan orang tua kita. Mulai ibu kita, hadirkan wajah ibu kita. Bayangkan wajah ibu kita. Dekatkan wajah ibu kita. Lihat, itulah ibu kita, perempuan paling hebat di dunia. Mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, membesarkan. Ya Allah, ampuni dosa kami kepada ibu kami, ya Allah. Ampuni kami sering menyakiti ibu kami, pernah melawan ibu kami, pernah menyinggung perasaan ibu kami. Ayo minta ampun kepada Allah, ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebutkan nama ibunya masing-masing. Ya Allah, halalkan semua air yang pernah keluar di tubuh ibu kami. Air ketuban saat mengandung kami, air darah saat melahirkan kami, air susu saat menyusui kami, air mata saat mendoakan kami, air keringat saat merawat membesarkan kami. Ya Allah, sayangi ibu kami, ya Allah. Sekarang ayah, bapak, hadirkan wajah bapak kita. Bayangkan wajah ayah kita. Dekatkan wajahnya. Dia. Itulah laki-laki yang paling merindukan kita pertama kali hadir di muka bumi. Ya Allah, maafkan kami sering melawan ayah kami. Maafkan kami pernah benci ayah kami. Maafkan kami pernah bertengkar dengan ayah kami. Maafkan kami pernah melawan ayah kami. Teman-teman, berkata ah saja tidak boleh.
apalagi melawannya, membentaknya. Istighfar. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama, sebutkan nama ayahnya masing-masing. Muliakan ayah kami, ya Allah. Muliakan ayah kami, ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehat afiatkan tubuhnya, bahagiakan hari tuanya, muliakan sisa hidupnya. Ya Allah, mampukan kami membahagiakan mereka. Jika orang tua belum haji umroh, ya Allah, mampukan kami dengan karunia haji umroh ke orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, namun jika orang tua kami ada yang sudah wafat, lapangkan dalam kuburnya. Terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya, ya Allah. Jadikan kuburannya taman di antara taman surga, ya Allah. Dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surga. Teman-teman saya, hadirin yang hadir, silakan sekarang berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, punya persoalan, sedang gelisah, sedang menemukan kesulitan dalam hidup, ayo minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, jika ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya, ya Allah. Jika ada yang sedang punya masalah, angkat masalahnya, ya Allah. Jika ada yang sedang sulit, tunjukkan jalan keluar terbaiknya, ya Allah. Jika ada yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Jika ada yang punya hajat, segerakan hajatnya, ya Allah. Ayo, yang ada masalah di keluarga, di rumah tangga, teman-teman yang sedang menanti jodoh, minta, ya Allah, hadirkan jodoh yang baik, ya Allah, yang bisa membuat kami semakin dekat denganmu, ya Allah. Ayo, yang sedang sulit pekerjaannya, minta, ya Allah, tunjukkan pekerjaan yang baik. Yang lagi usaha, mudahkan dilancarkan, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Satu lagi. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, berkahi sisa umur kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon sebagaimana hari ini Kau kumpulkan kami di dunia, kami mohon, ya Allah, kumpulkan kami semua nanti di surga-Mu. Allah, kabulkan doa-doa kami, ijabah permintaan kami, jadikan tahun ini lebih baik dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.